Dan telah bergabung melalui Zoom, Director Research Savills Indonesia, Anton Sitorus. Pak Anton, selamat siang Pak Anton. Selamat siang, Mbak Hanum. Baik, Pak Anton, pandemi COVID-19 ini seperti kita tahu melumpuhkan hampir semua sektor dan sepertinya termasuk sektor properti. Bagaimana sih dampak signifikannya Pak terhadap sektor properti sendiri di Indonesia? Karena mungkin muncul nih kebimbangan antara yang memilih untuk kayaknya oke kalau beli rumah di tengah pandemi, tapi ada juga yang bilang tahan-tahan dulu nanti saja setelah pandemi. Iya benar Mbak, memang sama seperti sektor bisnis lainnya, sektor properti itu imbas dari pandemik ini cukup signifikan ya. Jadi kalau kita lihat aktivitas pasar dan penjualan itu menurun cukup signifikan, terutama di 3 bulan pertama ya, Maret, April, Mei itu, karena praktis kegiatan masyarakat juga terbatas, sehingga program-program marketing dan pembangunan juga sempat terhenti. Nah, tapi kita melihat mulai bulan Juni dan Juli, Agustus ini sudah terjadi pergerakan, tapi tetap volumenya masih di bawah sebelum pandemik ya, di mana kita tahu dalam beberapa tahun itu pasar properti kan memang masih melemah ya, pertumbuhannya lambat. Tapi kita melihat di tahun 2019 itu mulai terjadi recovery. Jadi akhir tahun kemarin sebenarnya kita berharap akan terus berlanjut dengan recovery di tahun 2020 ini. Tapi somehow terjadi pandemik ini ya. Jadi menjadi semacam gangguan dalam recovery pasar. Dan kalau kita lihat sektor properti kan bermacam-macam. Kalau untuk sektor yang terkena paling tinggi imbasnya itu ya kita tahu lah seperti perhotelan, lalu pusat perbelanjaan. Nah, akan tetapi ada juga beberapa sektor yang kelihatannya masih survive ya, seperti penjualan perumahan dan hunian lah khususnya. Karena memang seperti tadi Mbak bilang bahwa memang kebutuhannya itu secara fundamental masih besar, dan ini juga kita melihat bahwa kondisi pandemik ini sebenarnya mendorong terjadinya permintaan yang lebih tinggi ya secara fundamental. Walaupun kita lihat juga bahwa daya beli dan kondisi ekonominya itu mungkin menjadi challenge untuk pasar properti saat ini. Oke, Pak Anton, tapi kalau bicara soal tren penjualan rumah di masa pandemi seperti saat ini juga menjadi menarik karena kan kita tahu bahwa sekarang akhirnya yang membeli rumah ini adalah milenial yang mungkin cara berpikirnya lumayan jauh dari generasi sebelumnya. Kalau misalnya orang dulu beli rumah karena butuh punya rumah, kalau anak sekarang punya uang mendingan beli mobil atau mungkin diinvestasikan peer-to-peer lending, fintech yang sekarang lagi musim dari ketimbang beli rumah. Apakah ini juga berpengaruh dengan tren penjualan di properti sendiri? Ya memang kita juga tahu bahwa memang preferensi milenial itu lebih kepada hal-hal lain seperti yang tadi Mbak sebutkan ya, mengenai gadget, traveling, lalu juga lifestyle. Tapi saya pikir kondisi pandemik ini sedikit banyak mungkin bisa merubah gitu pemikiran seperti itu. Karena saat ini kita lihat permintaan atau kebutuhan untuk hunian itu benar-benar menjadi prioritas. Tinggi. Gitu. Dalam arti kondisi pandemik ini membuat orang berpikir bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah tempat hunian yang aman dan nyaman gitu. Nah, contohnya begini, kalau misalnya ada kelompok keluarga muda atau yang tergolong milenial yang selama ini masih tinggal dengan orang tua yang lansia gitu kan. Nah, kondisi pandemik ini membuat mereka berpikir dengan kegiatan mereka yang masih aktif di luaran, kan itu membuat resiko buat orang tua yang tinggal satu rumah dengan mereka, sehingga kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal sendiri yang benar-benar aman dan bisa memberikan kenyamanan buat keluarga itu lebih tinggi justru dalam kondisi pandemik seperti ini. Makanya kita ngelihat itulah yang coba dimanfaatkan oleh sejumlah pengembang untuk mempromosikan proyek-proyeknya bahwa ya hunian itu sebenarnya kebutuhan yang basic ya. Jadi milenial pun juga harus menyadari itu gitu, dan saya pikir sedikit banyak pandemi ini membuat kondisi tersebut semakin semakin dipikirkan lah gitu. Oke,
Kalau bicara juga tentang pembelian properti, artinya kan kita juga bicara tentang penyaluran KPR begitu ya Pak Anton. Tapi sekarang di masa ini penyaluran KPR juga jadi macet nih karena ya sejumlah debitur juga mengalami penurunan pendapatan. Kalau kita tahu juga akses pembiayaan dari bank akhirnya juga jadi sulit gitu. Jadi sebetulnya concernnya adalah apakah artinya memang konsumen ini sebaiknya tahan dulu dengan mungkin menyewa saja properti atau better beli sekarang kalau memang ada uangnya begitu. Kalau saran dari teman-teman di lembaga research sendiri seperti apa? Kalau saya berpikir gini, problem yang mungkin terjadi di perbankan gitu ya, akibat kondisi ekonomi ini, bukan itu yang jadi masalahnya. Jadi lebih kepada si konsumen itu sendiri. Kalau punya kemampuan untuk membeli dalam waktu-waktu sekarang ini, saya pikir momennya paling tepat gitu karena secara historical itu pasar properti di Indonesia ini selalu menjadi sellers market, artinya posisi pengembang itu selalu di atas angin dan mereka sering sekali gitu kan mempromosikan proyeknya lalu harga naik terus gitu ya sehingga kesempatan buat konsumen itu menawar harga itu sulit. Nah, kondisi itu sekarang tuh berbalik ya. Sekarang ini adalah kondisinya buyer's market di mana bargaining position dari konsumen itu lebih tinggi karena ya dengan kondisi penjualan yang agak susah, pengembang berlomba-lomba untuk merebut konsumen sehingga insentif yang mungkin bisa didapatkan oleh konsumen saat ini paling besar, apalagi juga dengan kondisi suku bunga juga rendah ya. Saya pikir kalau ada kemampuan sekaranglah waktu yang tepat ya. Tapi itu kuncinya, keywordnya adalah kalau memang ada kemampuan gitu. Karena kita juga tahu bahwa kondisi pandemi ini membuat orang berpikir untuk prioritas kebutuhannya mana yang paling penting untuk short term-nya. Oke, Pak Anton, yang terakhir mungkin ada sedikit preferensi untuk masyarakat ataupun kaum milenial yang memang kepikiran nih, oke sekarang nggak beli rumah tapi invest aja untuk jangka waktu nanti di properti begitu. Kalau dari teman-teman lembaga research sendiri, apakah hal ini bisa dijadikan pertimbangan atau sepertinya ada instrumen untuk bisa tetap menginvestasikan uang selain di sektor properti di masa pandemi seperti ini? Kalau saya pikir sekarang waktu yang tepat ya. Jadi dengan harga tadi yang relatif murah ya, banyak diskon yang ditawarkan. Jadi kalau untuk dipakai buat sendiri atau buat investasi, saya pikir yang paling tepat ya justru sekarang ini gitu. Karena kita nggak tahu kalau misalnya kondisi pandemik sudah berakhir dan pasar langsung melakukan recovery secara yang cepat ya, mungkin harga juga akan meningkat seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan harga yang baik dan juga insentif yang menarik itu justru saat-saat ini. Dan saya yakin gitu ya dengan kedepannya tentu upside yang bisa didapatkan relatif lebih besar dibanding waktu-waktu yang normal. Oke, baik. Jadi direferensikan untuk segera membeli properti saat ini apabila uangnya tersedia karena ini momen yang tepat. Semuanya lagi banyak yang diskon begitu ya Pak Anton ya, dan mungkin berguna untuk ketika pandemi ini sudah berakhir. Baik, kalau begitu Pak Anton Sitorus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di News Hour.